Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Jane Julianingsi Bando SKM, peserta Latsar CPNS tahun 2023, golongan 3, angkatan 128, kelompok 1, instansi pemerintah Kabupaten Poso, unit kerja Puskesmas Taripa. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang manajemen ASN. Apa yang dimaksud dengan manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pegawai negeri sipil atau PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan serta memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ada 3 peran ASN, yaitu yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peran ASN yang kedua adalah pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Peran ASN yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ASN harus senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara, dan pemerintah. ASN harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa atau kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dan PPPK diatur dalam Undang-Undang ASN, yaitu PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selain hak yang diatur dalam undang-undang, kewajiban pegawai ASN juga diatur dalam Undang-Undang ASN, yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN,
disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi menyelenggarakan pemerintahan, yaitu yang pertama sebagai pedoman panduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas kewenangan agar tindakannya dinilai baik, dan yang kedua sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sekian dan terima kasih.